Halo pemirsa Komal Nasab Official. Ada diskusi yang sangat seru sekali antara Lora Madura yang begitu alim tapi tidak jujur, masalah ajaran Khurafat Ba'lawi hanya taklid buta. Saksikanlah diskusinya. Rata-rata menggunakan rujukan Sulamut Taufik. Kenapa? Karena di sana fikihnya ada, tasawufnya ada, akidahnya ada, dan mencakup tahu alal ulum katsira di sini. Apalagi nanti membaca syarahnya Sulamut Taufik, yaitu kitab Is'adur Rafiq fi Syarh Sulamut Taufik. Itu akan menambah wawasan nantinya. Itu pengarangnya itu termasuk. Tapi jangan panjang-panjang, Ra. Nanti saya bingung mau menanggapi nanti kalau terlalu panjang. Artinya Ahmad, yang pertama tadi saya ulangi lagi ya. Yang pertama tentang tadi itu tentang Islam. Orang Islam itu adalah yang menjaga lisannya, menjaga daripada lisan tangannya. Yang kedua, tentang tadi saya jelaskan tentang syariat Ahmadi, ada usul, ada furu. Syariat itu yang berkaitan dengan usul seperti sholat, itu perintah nas itu. Kalau ada orang yang tidak terima dengan sholat, berarti itu wajib kita ingkari. Adapun masalah furu'iyah, contohnya ya yang sekarang dibahas, bukan hanya lintasan ini di kalangan mazhab ini, tentang maulid, tentang tentang kunut. Ini kan furu'iyah kan, nggak ada kewajiban. Sholat subuh nggak pakai kunut itu sah sholatnya, karena berkaitan dengan furu'iyah, bukan. Jangan lari ke sana. Ini sampean mau lari ke fikih lagi. Ini gimana sampean ini? Tidak konsisten. Iya. Di antaranya juga adalah percaya kepada Habib. Ini furu'iyah, bukan usul. Artinya yang sampean percaya kepada Habib silahkan, yang tidak percaya juga silahkan. Tapi sekali lagi jangan sampai menjelek-jelekkan kepada Habib. Jelekan, oke. Di mana di situ hanya satu kata atau dua kata oknum dari atau ini divonis semuanya begitu. Oke. Sekarang gini, saya ada pertanyaan kepada sampean ya. Mungkin ada berapa bagian yang bertanya, tapi singkat, padat gitu. Artinya nggak usah muter-muter nanti jawabannya. Jadi bagaimana pendapat sampean yang tidak percaya dengan Habib kafir sebagai durian Nabi gitu? Monggo jawab itu dulu. Boleh. Karena itu bukan usul, itu furu. Ya, berarti kafir Gi, yang tidak percaya dengan Habib. Yang berkata kafir itu nggak ada, saya nggak menemukan kafir, nggak ada kitabnya ada. Ini yang berarti itu salah Habibnya, yang mengatakan seperti itu. Enggak. Sampean tadi tanya ke saya nggak saya tanya kepada sampean dengan kalimat Habib, ceramah Habib yang menyampaikan barang siapa yang tidak percaya dengan Habib sebagai durian Nabi kafir. Bagaimana pendapat sampean ini? Saya tanya sekarang. Kayak gini, kalau sampean tanya ke saya, tolong jangan kaitkan dengan kita. Lu tunggu sebentar. Sampean harus harus gini. Lu harus ini lah sampean. Jangan seperti ini sampean. Sampean ini orang berilmu, sampean seorang kiai, masalahnya di sini. Makanya saya ini sebagai orang yang bodoh, saya sebagai orang yang bodoh, orang yang tolol, orang yang goblok, bertanya kepada sampean dengan ceramah Habib yang telah beredar di media sosial ini. Bagaimana pendapat sampean sebagai orang yang pandai dalam membaca kitab, Habib yang mengatakan yang tidak percaya dengan Habib sebagai durian Nabi kafir. Bagaimana pendapat sampean itu? Monggo dijawab itu. Sampean tanya ke saya sekarang menjawab. Masalah Habib percaya atau tidak itu tidak dikatakan kafir karena berkaitan berarti itu cukup. Saya simpel kok jawabannya, salah atau benar. Berarti salah nggih? Salah nggih? Ya. Oke, satu salah menurut sampean. Selanjutnya, bagaimana dengan Habib yang mengatakan orang yang percaya dengan Al-Qur'an mengikuti Al-Qur'an tapi tidak mengikuti Habib sesat? Bagaimana pendapat sampean itu? Diulang. Orang yang percaya dengan Al-Qur'an, mengikuti Al-Qur'an, tapi tidak mengikuti Habib sesat. Itu mungkin ada penjelasannya sedikit itu. Tidak ikut Habib maksudnya tidak ikut ulama yang benar, di mana ulama itu adalah warasatul anbiya, sebagai pewaris para nabi. Maka dalam ini bisa dikatakan sesat. Iya, kalau memang syarahnya penjelasannya seperti itu. Kalau hanya di titik Habib toh. Oke, berarti sampean masih ragu-ragu, nggih? Oke. Enggak. Artinya
Ya sudah, karena saya menemunya seperti itu. Oke, sekarang lanjut ke selanjutnya. Ini simpel kok. Bagaimana pendapat sampean nggih, dengan ceramah Habib yang mengatakan umat muslim sejagat raya apabila tidak mendoakan Habib walaupun sholat sampai nangis darah, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Itu tidak benar. Oke, bagus. Ini yang saya mau ya seperti ini. Oke, bagaimana pendapat sampean bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sidina Ali dan juga Diulang. Oke, bagaimana pendapat sampean sampai sebagai orang Muslim, apalagi seorang lora? Ada seorang Habib mengatakan, ya, ada cahaya besar, orang berlari-lari, kemudian dipeganglah orang yang terakhir. Orang yang berlari-lari ini membawa kitab. Ya. Ternyata orang yang berlari-lari ini siapa? Rasulullah, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Hasan mau menghadiri pembelajarannya ilmu nahwunya seorang Habib. Saya berpendapat, kalau membawa buku, karena di sini membawa kitab kalimatnya, yang dia sampaikan membawa kitab. Jadi kalau membawa kitab ada dua kemungkinan. Rasulullah ini, Sayyidina Ali dan juga Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Ada dua kemungkinan. Pertama, mau mengajar, yang kedua mau belajar ini. Bagaimana pendapat sampean ini tentang ceramah ini? Kayak gini, saya jawab secara detail ya. Dalam hal ini Ahmadi menanggapi penjelasan Habib itu, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah itu harus mempercayai adanya karomah. Idza sahhatil mu'jizat alal anbiya fa sahhatil karomah alal auliya. Kalau mukjizat itu dibenarkan kepada para nabi, maka karomah juga dibenarkan kepada para wali. Artinya wali jadi menurut sampian, iya saya mau, saya kan mau simpel. Jadi menurut sampian ini adalah karomah seorang Habib sehingga Rasulullah mau belajar kepada Habib itu. Saya belum selesai. Mana ini jawabnya ini? Izinkan saya dulu selesai, baru sampai nanti tanya lagi Ahmadi. Nah iya, karena sampean di sini mau lari kepada yang namanya karomah, kan gitu kan? Sampean mau kelari yang namanya mukjizat, sampean lari yang ke karomah, kan gitu kan? Jadi menurut sampean bahwa ini adalah sebuah karomah dari seorang Habib gitu. Sehingga Rasulullah mau belajar ilmu nahwu sama Habib. Saya nggak dengan pemahaman sampean. Saya ingin menjelaskan, sampean langsung dipotong. Gimana? Oke, silakan. Sudah ya, izinkan saya bicara ya. Saya jelaskan dari awal. Idza sahhatil mu'jizah 'alal anbiya fa sahhatil karamah 'alal auliya. Kalau mukjizat itu sah kepada para nabi, maka sah juga kalau mukjizat itu sah kepada para nabi, maka karamah sah kepada para wali. Dalam hal ini bukan hanya itu yang sampean temui, bahkan saya menemukan sendiri dalam kitab Fawaidul Mukhtar itu ada seorang Habib yang meremes-remes susunya para perempuan itu. Jangan ajak orang Ahmadi, karena nanti tambahan lagi, tambah keras nanti. Enggak. Artinya kita santai. Karena kalau nanti lari ke kitab, nanti saya besarkan sampean ya, biar enak gitu. Monggo. Jadi saya kan ginilah, saya ini adalah saya ini kan orang bodoh, orang tidak berilmu, makanya saya mengundang sampean kan orang berilmu, kan gitu kan. Orang yang pandai baca kitab, kebetulan Ustadz King Kong Halim ini juga orang yang berilmu, pandai baca kitab. Jadi saya akan mau mendengar nanti. Silahkan, akan menjadi pencerahan kepada saya gitu. Monggo silahkan. Saya ulangi lagi ya. Idza sahhatil mu'jizah 'alal anbiya fa sahhatil karamah 'alal auliya. Kalau mukjizat itu dibenarkan kepada para nabi, maka karamah dibenarkan kepada para wali.
Dalam hal ini terkait ada Rasulullah dengan Sayyidina Ali dengan apa namanya kemudian dia ingin belajar kepada apa Habib itu mungkin hanya penjelasan mengenai karomah. Karomahnya Habib Fulan itu banyak itu menjelaskan karomah itu khariqul lil adah. Karomah itu adalah menyalahi daripada kebiasaan. Jadi kalau menyalahi dari kebiasaan itu sudah lain konteks sudah. Akal kita nggak sampai ke situ. Dalam hal ini juga seperti Anda jelaskan ya. Dalam hal ini juga seperti ceritanya Nabi Allah Khidir dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam di mana hukum membunuh itu hukumnya haram. Syariat melarang hukum membunuh itu. Nabi Allah Musa syariat, sedangkan Nabi Allah Khidir ini adalah hakikat. Makomnya sudah nyampe makom-makom yang tidak sesama dengan kita karena makomnya hakikat. Maka dalam ini ketika Nabi Allah Khidir itu membunuh kepada seseorang, Nabi Allah Musa di sini langsung ingkar loh. Aku tak nafsan bigo nafsin laqad jita syai'an nukra. Kamu kok membunuh orang? Ini kan dilarang. Sedangkan Nabi Allah Khidir ini adalah makomnya hakikat. Di mana tidak bisa langsung divonis. Ini keliru secara syarat iya, secara syariat memang ini adalah keliru penjelasannya. Tapi karena makomnya sudah nyampe, maka kita kalau menemukan keterangan atau penjelasan mengenai karomah jangan langsung dimasukkan ke kita, nggak sampai, pasti keliru. Oke, jadi saya tanya kepada sampean. Jadi menurut sampean, Lora, bahwa Rasulullah itu belajar ilmu nahwu sama Habib itu menurut sampean karomah Habib gitu. Masuk ke kategori karomah. Dan saya tidak tahu apakah itu benar dan itu tidak ada urusannya bagi kita sebagai orang Islam. Iya, makanya saya kan mau tanya kepada sampean ini biar tidak salah paham nanti kepada umat gitu loh. Bahwa seakan-akan Habib ini mempunyai karomah yang luar biasa sehingga sekelas Rasulullah SAW pun bisa belajar ilmu nahwu sama Habib. Ini perlu dijelaskan oleh sampean gitu loh. Karena ini tugas sampean. Itu sebenarnya penghargaan Ahmadiyah. Dalam artian ada seperti Imam Syafi'i kan juga pernah belajar ilmu hadis kepada Imam Ahmad bin Hanbal kan. Bukan karena aliman Imam Ahmad bin Hanbal daripada Imam Syafi'i, enggak, sama-sama. Jadi kita fair, gitu, jangan terlalu banyak penyampaiannya sehingga nggak tahu apa yang dijelaskan sampean gitu loh. Orang yang di bawah juga nggak paham. Jadi menurut sampean ini apakah sebuah karomah atau bukan terhadap Habib ini? Karomah. Oke, assalamualaikum Kang Singkong Halim. Oke, kabar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Halim dari Banyuwangi, Lora. Sepertinya Lora ini sangat tawaduk sekali sama habaib ini. Masya Allah, Masya Allah. Saya senang penjelasannya Mas Ahmad ini begitu gamblang, nikmat didengarkan. Sebetulnya saya nggak mau naik Mas Ahmadi, tapi diundang 2 kali ini ya naik lah. Cuman saya itu kepingin menyampaikan kepada Lora, apakah Lora itu sempat melihat video-video ceramah-ceramah yang disampaikan oleh habaib gitu loh. Apakah sudah melihat begitu banyaknya video yang tersebar gitu. Jadi kenapa kok kita ini memberikan kritik, saran, alangkah baiknya para habaib itu introspeksi diri gitu loh. Jangan antum membela mati-matian kepada mereka dengan dalil-dalil yang seperti itu. Ya jangan berlebihan lah Lora gitu loh Lora. Maksud saya ini kalau Lora tadi menjelaskan tentang syariat, mengenai mencuri, mabuk-mabukan. Padahal di dalam kitab-kitabnya habaib itu banyak loh Lora. Lora punya kitabnya habaib berapa Lora? Selain Sulamut Taufik. Kenapa? Ada apa? Pernah? Ya supaya Lora bisa ngecek gitu loh isi dari kitab-kitabnya mereka yang memang melanggar syariat dan jangan dibela gitu loh Lora. Maksudnya ketika ada kejanggalan
Ya udah janggal aja, nggak usah dibela-belain pakai dalil ini, dalil itu. Saya izin jelaskan sekarang ya. Izin ya. Sebentar, sebentar, Salam, sebentar dulu. salam persaudaraan Kang ya. Mengenai syariat tadi ya, kalau memang mencuri, mabuk-mabukan, kalau menurut Rola, Saya 5 tahun dari itu saya sudah pernah membaca dalam kitab Fawaidul Mukhtarok, di mana yang sampean baca itu dijelaskan oleh dalam kitab Fawaidul Mukhtarok, dan beliau menukil penjelasan itu. Idza wajada imra'atan qabasahu fi sajah, itu saya sudah tahu dari dulu, itu gak usah diajarkan kepada saya. oh, Jadi saya jujur aja kepada jenengan, itu dulu pernah saya diskusi dengan Tengku Kori dulu mengenai itu, semenjak adanya Tengku Kori berkaitan dengan ini. Sebenarnya saya jelaskan dulu ya, ada kitab yang muhaddar Kang, ada kitab yang perlu kita hati-hati. Saya tidak membenarkan yang salah, salah tetap salah, benar tetap benar, itu prinsip saya Kang. Jadi kalau ada seperti ini ya, ini sebenarnya bahaya dipelajari oleh orang awam seperti saya Kang. Orang awam seperti saya yang mungkin makomnya masih tingkatan rendah, yang nggak sampai kepada Allah, itu bahaya bagi saya pribadi. Entah kalau seperti jenengan ini kan sudah makom tinggi, wallahu alam nggak tahu. Mungkin Ahmadi ya mungkin sudah jelas. tinggi. Nah, jadi saya pribadi ini sebenarnya agak berbahaya dijelaskan kepada orang awam karena masih belum sampai, hingga kalau ada seorang perempuan kemudian langsung dirembas, itu alasannya kalau sampai baca di terusin itu li, 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 li izalati syahwati zina, untuk menghilangkan syahwatnya zina. Wal, Saya punya keterangannya. ya, ya, wal hikmatu yukhriju sahwata zina min. Hikmahnya untuk menghilangkan syahwat zina, untuk menghilangkan syahwatnya zina. Maka dalam hal ini itu bahaya bagi orang awam. Jangan langsung diterapkan kepada orang awam, bahaya mengaji hal ini. Tapi kalau kita belajar lebih lanjut lagi Kang, itu kita kan mempunyai konsep husnudzon kan dalam Islam kan. Husnudzon ini Kang, sekiranya kita tidak menjelekkan kepada satu oknum, tapi tetap ingkar. Kalau keluar dari syariat tetap ingkar, orang namanya itu keluar syariat kan, ingkar tetap. Barangkali makomhu laisa kamakomina. Makomnya dia gak sama dengan makom kita. Hingga kalau kita melihat secara kacamata dohir, salah. Masa ada perempuan disentuh kemudian dapat menghilangkan syahwat? Dari mana ini? Syariat mana yang memperbolehkan? Ini bahaya bagi orang awam. Saya tidak membenarkan itu Kang. Salah tetap salah. Tapi barangkali dia itu mempunyai makom yang lebih tinggi daripada kita, hingga makom kita nggak nyampe ke sana, maka ya udahlah, kita jangan diajarkan kepada orang awam. Ini berbahaya Kang. Oke, oke. Jadi redaksi itu, Lora, di bawahnya lagi ada penjelasan bahwa suaminya mempersilahkan kalau paman Ahmad, Habib Ahmad tersebut melakukan itu, nggak apa-apa gitu loh. Jadi bukan satu orang yang melegalkan syariat yang salah ini, disalahkan ini, bukan Habib Ahmad aja, justru suami dari wanita itu nggak apa-apa. Jadi husnudon inilah yang membuat sampean ini terus-terusan menjadi muhibin gitu loh. Jadi kalau salah, udah salah aja. Habib yang salah, udah Habib. Kitabnya salah. Ternyata di halaman lain itu diceritakan bahwa seorang Habib Umar Al-Muhdor itu memijitin kakinya bapaknya. Yukabbisu rijla walidihi. Kemudian setelah Habib Umar Al-Muhdor ini mijitin kakinya bapaknya yang bernama Habib Abdurrahman Asgaf, faro'a fiha asarus sofroh. Faqala lahu ma hada, apa ini bekas kuning-kuning di kaki ini? Faqala lahu inna abaka kana hadis sa'ah yatufu fil jannah. Jadi dibilangin ke anaknya itu, bapakmu ini barusan habis tawaf keliling di dalam surga. Ya karomah deh, karomah. Kalau Habib bebas bikin karomah begitu.
ayolah kita diberikan kecerdasan untuk berpikir. Boleh kalian itu bikin karomah bisa terbang, nyelam ke dalam air, nggak muncul-muncul bernapas, tahan napas sampai berjam-jam, silahkan. Tapi kalau sampai masuk surga, yang mana orang-orang bahkan Nabi juga nggak bisa kayak gitu. Tiba-tiba Habib keliling ke surga dengan seenaknya. Banyak sebetulnya Lora yang harus dibahas itu. Apalagi yang terakhir ini saya pernah bilang, pernah dengar seorang yang bukan Habib menikahi menikahi Syarifah tidak akan diterima ibadahnya sampai hari kiamat kecuali dia mengembalikan keperawanannya. Itu loh. Jadi nggak usah dibela teman-teman gitu loh, Lora. Kayak gini, Kang. Santai aja. Penjelasan itu khilafiyah, Kang. Oh, Khilafiyah. mesti dibela ini. Heran saya. Salah-salah aja kalau nggak ada ulama, guru-guru kita yang membahas itu, nggak usah dipelintir ke sana kemari. Kalau salah-salah aja. Paham konsep, Kang. Maka di situ letak hikmahnya, ikhtilafu ummati rahmah, katanya Nabi itu. Perbedaannya ikhtilafu ummati, perbedaannya daripada umatku, pendapat itu adalah rahmat. Rahmat itu saya nggak bela. Terkait seorang ahwal ya menikahi seorang syarifah itu tidak diperbolehkan. Itu ada ulama berbeda pendapat, Kang, yang memperbolehkan seperti Ghazali. Tapi, Lora, yang tidak kalau memperbolehkan. kita aplikasikan di sini, Lora, mereka seenaknya menikahi anak-anak kita, sedangkan kita dihukumi hal itu oleh mereka. Ini kan kesenjangan sosial. Rasulullah mengangkat derajatnya Bilal bin Rabah, seorang budak. Mereka kok malah meninggikan derajat mereka gara-gara nasab mereka. Padahal kan nasabnya palsu. Mengenai palsu dan tidaknya itu haknya masing-masing. Karena ini bukan usul, itu furu'iyah. Kalau sekarang sampean bilangnya begitu. Kalau dulu ada orang yang ngomong seperti saya nih dipersekusi. Maksudnya Dipersekusi, didatangi rumahnya. Kalau sekarang macam-macam, selesai udah. Habibnya sekarang Habibnya itu gini sekarang. Nggak berani macam-macam Habibnya. Jaga ucapan lisannya sekarang. Gara-gara udah terbongkar, umat sudah mulai melek matanya. Nggak bisa macem-macem sekarang Habib-Habibnya itu. Udah, sekarang Allah tunjukkan karomah dari wali-wali Nusantara. Jangan sampai orang-orang Nusantara ini diinjek-injek sama mereka. Saya 20 tahun lebih, Kang, kumpul sama mereka mulai SD saya. SD saya kumpul sama Habib-Habib itu. Diintimidasi, saya dibully saya, Bang. Tapi saya lupa itu. Setelah ada polemik ini saya mikir, oh iya, ada kesenjangan dulu itu terhadap saya. Saya ingat jadi flashback ulang kasus-kasus saya lama itu saya kok kayak gini. Bahkan guru saya Habib Syekh Maula Khaila menghauli Fakil Muqaddam yang tidak jelas asal usulnya, siapa ulama yang mengetahui keberadaan dia, siapa gurunya, siapa muridnya. Ulama yang menceritakan keberadaan Fakil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi ini nggak ada. Tapi kenapa saya datang ke hal itu? Itu karena gobloknya saya dulu. Itu loh. Sekarang Allah memberikan kami pemahaman, alhamdulillah hidayah turun kepada kami, kepada kawan-kawan kami untuk berjuang menegakkan kebenaran. Untuk panjenengan-panjenengan yang pintar baca kitab ini, semoga Allah bukakan pintu hidayah untuk panjenengan. Jangan kalian bela terus-terusan, kalau salah ya salah. Ungkapkan, yakni minal mu'minina yakhruj, salah baca dari depan ke belakang, kiri ke kanan, kanan ke kiri, salahin dong. Gitu loh. Bahar Semit, Rizik Sihab, nggak masalah saya menghina, benci sama Habib Rizik, nggak masalah. Emangnya benci nggak boleh? Benci kepada orangnya nggak masalah, udah. Kalau orangnya kayak gitu, menghina Gus Dur,
Emangnya saya harus cinta sama Rizik? Amit-amit jabang bayi. Gitu loh, Kang. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi hidayah buat panjenengan. Dipikir-pikir waktu bubuk itu sampean mau tutup mata itu mikiro. Ajarannya Habib ini bener apa enggak gitu loh. Datang ke Indonesia ini dari mana dia asalnya? Dibawa Belanda. Gitu loh. Ini sisa-sisa penjajahan Belanda itu masih sisa ya bentuknya Habib-Habib itu. Gitu loh. Kapan saya bicaranya ini Bang? Kalau sampai bicara terus. Iya, biar sampean ini denger sudah. Nggak usah ngomong sudah sampean ini. Banyak ngomong tapi luput semua sampean ini. Gitu loh. Sampean ini kiai tapi mikirnya gimana? Saya pakai referensi. Enggak, kita hindari kebencian, Kang. Allah anugerahkan kita dua, membenci dan mencintai. Kalau kita bisa saling mencintai, kenapa harus membenci, Kang? Ya nggak apa-apa, saya benci nggak apa-apa. Wong bener benci karena Allah, cinta karena Allah. Saya benci karena mereka mengobok-obok ajaran agama Islam. Nggak masalah, bos. Konsep benci karena Allah itu bagaimana? Konsep benci karena Kenapa? Allah itu bagaimana? Bagaimana konsep benci karena Allah itu bagaimana? Ya karena dia kan ngobok-ngobok ajaran Islam, Bang. Menghinakan. Itu ikrahil maksiyah wala takrah al asi. Bencilah kemaksiatan, jangan membenci orang yang berbuat. Itu benci karena Allah, Kang. Kalau sampai difonis benci itu haknya sampean, walaupun itu tidak dibenarkan, tidak apa-apa itu. Tidak boleh sampai membenci kepada orangnya Habib Rizik ini. Bencilah kesalahannya, Kang, bukan orangnya. Terus saya cium tangan ke Rizik gitu, maksudnya saya membenci kelakuannya, ke orangnya saya nggak benci gitu. Ya nggak bisa, bos. Itu udah naluriah sudah, nggak bisa Saya itu. pun juga tidak akan pernah percaya kepada sampean, walaupun sampean menasihati saya nggak akan percaya. Yo sama, saya apalagi yang bela-bela Habib. Masa ada kayak begini nih, Syekh Abu Bakar bin Salim. Ketika mulai beliau ada, malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib itu pencatat amal keburukan libur. Syariat apa enggak ini? Masa furu'iyah? Coba sampean pikir udah. Malaikat yang diperintahkan Allah mencatat amal baik, amal buruk, libur. Gara-gara Habib Abu Bakar bin Sayyidina siapa ini? Abu Bakar bin Salim hadir di dunia nih. Hancur. Kan tahu karomah. Kalau nggak tahu karomah ya nggak usah percaya sama itu, nggak penting, kan nggak akan Loh, masuk juga. karomah saya pilih-pilih, bos. Kalau karomahnya Habib, tunggu dulu, mohon maaf, nggak masuk. Karomahnya Habib nggak masuk. Kalau karomahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, masuk. Karomahnya Imam Nawawi, masuk. Karomahnya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal, masuk. Tapi karomahnya Habib, Bang. Saya kasih tahu. Karomahnya ini 7 juta hadis. Karomahnya orang ini 7 juta hadis. Dari mana ini? Ayolah, yang cerdas gitu loh. Jangan sampean mengandalkan gara-gara anaknya Pak Yai, sampean. Ini 7 juta hadis ini, Bang. Sampean percaya? Ini di dalam kitabnya bilang gimana? Syarifun wahidun afdal min sab'ina aliman. Ini katanya wajahnya mirip dengan Rasulullah bagian atas. Ini katanya bendera merah putih atas dasar penglihatan beliau. Ini ketua Toriko terbesar di bumi, wali Kutubul Gaus, tapi ngileran. Udah tak copot semua foto-foto beliau ini, tak copoti semua. Mohon maaf Beb ya, mohon maaf. Udah selesai. Cinta Habib cukup cinta sebagai sesama makhluk ya. Nggak usah dilebih-lebihkan. Habib itu sama, bukan cucu Nabi.
orang sama. Kalau dia tobat, dia ibadah dengan baik, oke silahkan. Nggak usah ngaku-ngaku cucu Nabi lagi. Terima kasih. Monggo silahkan, tafadhol. Pembahasan dari awal Kang ya, saya dengan Ahmadi itu pembahasan tentang ukhuwah, tentang persaudaraan, kemudian pembahasan mengenai Habib, dan sudah saya sampaikan dari awal. Ahmadi dengan keyakinannya silahkan tetap, jika tidak percaya, saya pun juga tetap juga tidak akan pernah mengikuti dengan keyakinan saya sendiri, karena sekali lagi percaya kepada Habib itu bukan masalah usul tapi masalah furu'iyah. Percaya tidak akan mengurangi iman, tidak percaya juga tidak akan menambah iman. Hanya apabila seorang Habib ini berilmu, mempunyai kealiman yang Untuk kawan-kawan yang di bawah yang multi, saya minta maaf dulu ya. Takut ada nanti kata-kata yang gak enak, karena beliau ini adalah putra dari guru saya. Jadi takut ada kalimat-kalimat nanti yang gak enak terhadap beliau gitu loh. Karena bagaimanapun beliau adalah guru saya. Karena kemudian ayahnya atau bapaknya ini guru saya. ya, tentang King Kong tadi, penjelasan mengenai kemudian dicemooh kepada Habib ini, Habib itu haknya Anda sendiri. Saya pun juga tidak akan mengobok-ngobok haknya jenengan, karena ini bukan masalah usuliyah tapi masalah furu'iyah. Di mana kalau usuliyah ini, kalau masalah usul itu harus kita perangi, harus kita ingkar. Kalau masalah usul, kalau masalah furu'iyah, percaya ini maksudnya, percaya Habib ini masalah furu'iyah, nggak wajib percaya itu. Anda yang percaya Habib silahkan, yang tidak percaya juga silahkan. Adapun nanti masalah oknum tentang tadi Habib Zain bin Samit itu menyampaikan dalam kitabnya itu Al-Manhajus Sawi, tentang satu orang alim itu lebih mulia dari satu syarif, itu lebih afdal min sab'ina aliman, itu ada dalam keterangannya, dalam artian karena di situ ada ilmunya di situ. Syarif itu karena ada hubungannya dengan baginda Rasulullah, sedangkan orang alim itu nggak ada hubungannya dengan baginda Rasul. Kalau orang alim itu dicabut ilmunya sama Allah, maka dia tidak ada apa-apanya, dia nggak ada bedanya dengan orang gila. Orang alim itu kalau ilmu yang dicabut sama Allah, itu orang alim itu nggak ada apa-apanya. Sedangkan syarif, sedangkan Habib atau yang keturunan baginda Rasulullah itu, walaupun dia bodoh, walaupun dia itu nggak tahu apa-apa, ada keterkaitan, ada sambungan kepada baginda Rasulullah Sallallahu. Itu penjelasan dalam kitab. Saya tidak menambah, tidak mengurangi dari penjelasan itu. Kemudian itu hanya sampean pribadi, sampean membenci silahkan, sampean nggak percaya silahkan, itu hanya karena itu bukan berkaitan dengan usul. Yang penting tetap kita bersaudara secara ukhuwah basyariah, ukhuwah islami, ukhuwah watoniyah. Islam saudara secara NKRI, saudara secara saudara secara Islam, saudara secara kemanusiaan. Artinya walaupun sampean tidak percaya dengan hal itu tidak menambah rasa iman atau mengurangi daripada imannya sampean, dan juga tidak akan menambah daripada imannya sampean. Syukur-syukur kalau sampean percaya, itu luar biasa. Tapi dalam hal ini Kang, perlu dicatat ya, karena manusia itu pasti ada kurangnya, pasti ada lebihnya. Manusia itu, saya jelaskan dari awal tadi, bainal malaikati wasyaiton. Manusia ini di antara malaikat dan setan. Artinya kalau benar terus nggak mungkin, kalau salah terus nggak mungkin. Dari sini kemudian Habib ya, kan ada yang alim ya, ada yang nggak alim. Ini lebih mengantisipasi sekarang ini Kang. Ini introspeksi, saya nggak membela 100% kepada Habib. Yang keliru ya keliru, salah ya salah, tetap tidak kita benarkan. Tadi ada penjelasan itu sebenarnya agak berbahaya kepada orang awam, karena orang awam itu hanya menghakimi secara zahir dan makomnya belum nyampe, itu bahaya dipahami oleh orang awam. Sedangkan kita yang hanya mungkin tahu tentang konsep Islam seperti ini, maka langsung kita vonis ini keliru, ini salah. Kenapa? Karena makom kita mungkin belum nyampe. Maka dalam ini Kang, sekali lagi kita tetap berkomitmen dengan apa yang disampaikan oleh para ulama kita. Dan saya mempercayai adanya Habib ini, bukan saya mempercayai karena kehabibannya saja, enggak, tapi karena ilmunya yang menyambungkan ilmunya saya kepada gurunya sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang saya tadi baca dalam kitab Uqudul Lijan,
karangannya Imam Nawawi Al-Bantani. Imam Nawawi Bantani ini adalah sebagai tokoh besar ulama Indonesia. Beliau ini menjelaskan tadi dalam kitabnya bahwa idza kana dzakaron, Habib ini saya baca ya Kang ya. Idza kana dzakaron yuqalu lahu Habib, ail mahbub, ay sayyid. Kalau idza kanat unsa yuqalu laha hababah, hubabah. Wa istilahul akthar yuqalu lahu sayyidah au sayyid. Ini dalam kitab Mughniyatul, artinya beliau itu mengistilahkan keturunan Rasulullah itu dengan Habib. Artinya dalam hal ini beliau itu sudah secara tidak langsung mempercayai adanya itu, mempercayai adanya Habib dan bukannya itu, sehingga beliau itu mengistilahkan Habib atau Habib atau Hubabah. Dalam hal ini Kang, sekali lagi saya mohon maaf jika ada kesalahpahaman, ada kekurangan dari saya, dan tetap saya tidak akan memaksa sampean untuk percaya kepada saya, dan tolong sampean jangan memaksa pemahaman kepada saya, karena saya ikut kepada ulama-ulama kami. Karena saya berlandaskan kepada Kang, kepada dalil. Saya tidak ingin hanya karena oknum ceramahnya Habib kemudian saya membenci kepada Habib semuanya, itu kesalahan mutlak bagi saya. Karena kalau kita mau memahami dengan cerdas, ada satu Habib keliru ya, maka kita cara yang paling bijak, yang paling benar itu datangi Habib itu. Apakah benar Bib sampean berkata seperti ini? Apa nggak keluar syariat ini Bib? Orang bijak seperti itu kan. Kalau hanya karena satu video kemudian menghukum daripada segalanya, itu sepertinya masih kurang ngopi kayaknya Kang. Itu mungkin penjelasan dari saya, dan mohon maaf saya izin turun dulu karena saya belum sholat. Doakan mudah-mudahan semuanya sama-sama selamat dunia akhiratnya Kang. Amin, amin. Saya pun juga sama Ratoyib. Apabila ada salah kata atau kawan-kawan di bawah ada mungkin salah ngetik atau apa dan sebagainya, karena sampean ini naik di komen saya, mungkin ada hujatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Salam persaudaraan ya. Kira. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau karena Ratoyib sudah turun, saudaraku, banyak sekali yang multi, masya Allah, ya Allah ya Karim. Nggak terima teman-teman yang lain ini. Banyak sekali ini. Ya Allah, Kang Meteor, masya Allah, ya Karim, banyak sekali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kalau nanti ada yang tidak dinaikkan, saya minta maaf ya saudaraku. Banyak ini yang multi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ini mereka dengerin Lora ini ngomong tadi. 1,1K viewer. Luar biasa. Alhamdulillah ini tembus protesis ini penonton sampai 1,1K, dan ini semoga menjadi keren lagi. Jadi satu pertanyaan saja buat semuanya dan Kang Kingkong Halim, kalau yang salah itu nasabnya, apakah bisa hanya mendalil satu orangnya saja? Yang salah itu nasabnya, tapi yang disalahkan itu satu saja, bisa enggak? Masa dikomentarin satu video lah, wong videonya banyak. Ya sudah teman-teman, kita doakan saja lah supaya Loranya tadi bisa mendapatkan hidayah. Itu aja lah. Ya. Gini ya saudaraku, beliaunya itu putra dari guru saya, dan kebetulan waktu kecilnya ya waktu sekolah dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 3 ibtidaiyah, saya adalah guru kelasnya gitu loh. Gurunya biasa seperti itu. Masa ke gurunya bilang Ahmadi, wah ini murid apaan ini? Ke Habibnya Habib, ke gurunya Ahmadi, wah nggak keren itu, nggak keren. Arahnya sudah adab, akhlak, masya Allah. Ya jangan. Izin Lora Kingkong, Anda bisa ini. izin Lora Kingkong Tasalsul begini ya. Kang Ahmadi itu tasalsul. Jadi Kang Ahmadi berguru sama ayahnya, muridnya berguru, anaknya berguru sama Kang Ahmadi. Lora, itu muter Lora. itu tasalsul itu. Tasalsul. Iya. Gini, kalau di sini Kang Kingkong ya sejelek-jeleknya saya ya. Dulu di pesantren saya kan juga ngajar putra kiai. Sampai detik ini beliau memanggil saya itu tidak pernah memanggil nama saya.
manggilnya saya Caca atau Mas. Masya Allah, Masya Allah. Tuh. Akhlaknya asli. Kalau yang kakaknya dulu juga sempat, karena beliaunya itu dulu pernah nelpon saya secara langsung. Saya ingin diketemukan dengan Ustadz Wafi. Saya mau diantar ke Robito karena dia kenal gitu. Karena saya sudah paten. Kalau masalah nasab saya paten, ngapain? Kalau mau dengan saya, silakan mubalah atau sumpah dengan saya. Karena kalau saya masih debat nasab, berarti saya masih meragukan sumpah saya yang sudah banyak kali, belasan sudah, gitu loh. Saya di sini mau bicara kurafat dan sebagainya, gitu loh. Jadi harapan saya, Ahmadi, kamu tidak percaya dengan nasabnya Habib. Saya Habib, ayo kita mubalah Ahmadi. Wah, itu harapan saya sebetulnya. Ya sejelek-jeleknya saya belum pernah dipanggil nama itu sama putra gus saya. Paling enggak ya Mas atau Kak atau Caca Ya, gitu jangan kan mancing-mancing. ya. Di pondok itu kan mancing Caca gitu. Kang Ahmadi kamu meteor. Sejelek-jeleknya meteor nggak usah pakai kacamata hitam gitu loh. Nah, itu apa itu? Betul apa Tapi, Kang dari Kang Kingkong tadi? Tapi yang saya ini nggak habis pikir, ngemek-ngemek payudara itu karomah itu loh. Aduh, itu kok meleset banget ya. Lah ini ya, beliau Akhirnya dia nggak bisa jawab, teman-teman. Tragis itu. Ketika wanita yang diemek-emek tadi itu memiliki suami dan suaminya mempersilahkan, kan berarti ada dua oknum tuh. Dua Ya kan? Itu Terus ada lagi bodoh. tiga oknum. Itu aja Tiga udah oknumnya gede. siapa? Yang Ini kalah loh. di kitab itu siapa? Ali Al-Habsyi. izin ya Ahmadi izin saya sebentar aja habis itu naikkan nasab palsu tadi mau nanya itu tapi sebelum saya turun saya sekedar mengulas saja tadi itu yang saya lihat tadi dari diskusi Yaya Ahmadi dengan Bang Kingkong Halim itu menurut saya ciri-ciri tanda-tanda masih tersisa hipnotis masih pembelaan-pembelaan yang sifatnya itu sebetulnya tidak make sense tapi dipaksakan. Habur sekali, betul-betul habur. Jadi tidak punya fondasi yang kuat untuk berhujah. Selain dari mengatakan itu karomah, itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, itu bukan wilayah kita. Ini adalah penjelasan-penjelasan yang menghaburkan sebetulnya. Padahal sudah jelas secara syar'i itu bagaimana. Tapi dibentengi dengan sesuatu yang tanda kutip bukan wilayah kita. Nah ini hipnotis seperti inilah yang tidak tepat ini dipaksakan sehingga orang-orang itu juga agak sulit untuk bisa lari atau lepas daripada pengaruh-pengaruh itu. Nah sementara kalau menurut saya seperti itu kesimpulannya izin saya turun mohon dinaikkan. Ustaz kalau ada yang mau naik silakan naikkan saya turunkan saya tak ke warung kopi saya mendengarkan ada Antrian aroma itu kan amrun horikun karoma itu kan dijelaskan dari ukut itu. Ukut dulu kalau nyemek-nyemek itu bukan amrun horikun itu semua orang bisa itu. Ukutulijen ya biarkan saja ulama kita di zaman itu kan zaman apa tuh ada di zaman Belanda juga kan itu kan ada kedekatan dengan Belanda Habib-Habib itu. Nah kemudian saya juga berpikir begini, Al-Imam Kiai Nawawi Al-Bantani itu bukan ahli nasab gitu loh, hanya sekedar mengetahui masyhurnya kalangan mereka ini ngaku-ngaku jadi cucu Nabi dengan gelar Habib, udah selesai. Nah apakah kita mengetahui Kiai Nawawi Al-Bantani seorang ulama nasab? Kan bukan. Itu aja, bukan ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kang Ahmadi ini. Mohon maaf ya Kang ya. Kalau pertanyaan saya mungkin agak sedikit pribadi gitu. Itu berarti tadi adalah putra dari guru ini sampean. Betul. Nah, saya ingin tanya apakah guru jenengan dulu atau sekarang itu masih percaya Habib? Kalau masalah itu saya nggak paham, nggak tahu. Cuma saya kalau melihat dari ini Kang ya, dari
dari kegiatan Lora tadi itu sering ngundang acara Habib. Mungkin dia punya rutinan. Mungkin tiap minggu. Ya. Tiap minggu. Duh, Gipin beneran berarti itu. Ya, tapi gini, kalau saya pribadi sih ya, ini pengalaman pribadi saya dan dulu guru saya mengajarkan gini. Kalau kamu lihat anak saya salah, tolong dibenerin. Itu guru saya. Jadi saya berapa kali ngomelin anak guru saya depan guru saya sendiri itu. Bahkan waktu kecil pernah tak tabuk betulan. Itu karena apa? Itu tanggung jawab saya menjaga apa yang diajarkan guru saya. Saya sampaikan kepada anak beliau. Kadang-kadang dia diajari bapaknya soalnya nggak nurut gitu loh. Kadang nurutnya malah sama orang lain. Ini yang kadang terjadi kan banyak.